Halo semuanya, pernahkah kita berpikir bahwa inklusi bukan sekedar soal menerima siswa difabel di dalam kelas? Saya jadi sadar, inklusi itu lebih dalam. Ini tentang bagaimana kita menciptakan ruang tempat semua orang merasa dihargai, didengar, dan punya kesempatan yang sama untuk tumbuh. Hari ini kita akan membahas apa itu inklusi sebenarnya. Bukan hanya di atas kertas, tapi dalam tindakan nyata di sekolah, di rumah, dan di lingkungan di masyarakat. Hai, halo Sobat Inklusi Bicara. Kembali lagi di podcast mingguan kita, Inklusi Bicara. Satukan suaramu, nyalakan aksimu. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, salah satu pendidik akademik di Universitas Internasional Semen Indonesia. Dengan Bapak siapa? Halo, nama saya Adi Wardana. Saya salah satu dosen akuntansi di Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke Bapak, jadi topik pembahasan podcast kita hari ini adalah topik yang cukup krusial Pak, mengenai salah satu poin dari Sustainable Development Goals, yaitu pendidikan inklusif. Kira-kira menurut pandangan Bapak, pendidikan inklusif itu seperti apa Pak? Oke, pendidikan inklusif itu pendidikan yang mesti harus dibangun sejak dini ya. Artinya pendidikan yang khususnya terkait dengan pendidikan yang berdampak pun juga begitu, agar supaya tercipta sumber daya manusia yang kompeten, kualitas tinggi, kemudian mampu bersaing di dunia kerja, bahkan mungkin sampai dengan internasional. Ya, mungkin itu. Oke, seperti itu ya Pak. Tapi kira-kira untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesarnya Pak? Oke, semua pihak harus terlibat di dalamnya, baik itu dukungan dari universitas, pendidikan yang terkecil dari mulai TK, SD, bahkan sampai perguruan tinggi, itu harus terlibat semua. Semuanya mengarah kepada menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian tak lepas dari dukungan dari pemerintah. Pemerintah harus ambil andil karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus, kualitas sumber daya manusia yang hebat, maka pemerintah akan memiliki ketersediaan SDM yang berkualitas yang banyak. Tentunya bagi negara akan mampu bersaing dengan negara yang lain. Saya rasa hemat saya seperti itu. Oke Pak, Bapak selaku salah satu dosen nih di Universitas Internasional Semen Indonesia, menurut pandangan Bapak pribadi sebagai pembimbing akademik, kira-kira peran kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan, untuk mewujudkan pendidikan inklusif ini seperti apa? Oke, peran mahasiswa untuk menuju ke pendidikan yang inklusif, tentunya mahasiswa harus didampingi dengan keahlian-keahlian ya, di luar disiplin ilmunya, kemudian memiliki jam terbang pengalaman, entah itu dengan nanti kesiapan untuk magang, mungkin kerja praktek dan lain sebagainya, itu bisa mendorong atau meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas SDM-nya sendiri. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman podcast Inklusi Bicara. Bukan cuma salah satu pihak yang berperan untuk mewujudkan pendidikan inklusif ini, tapi berbagai kalangan juga berperan penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif, terutama di negara kita Indonesia. Oke, sekian wawancara podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber dan see you Sobat Podcast Inklusi Bicara. Kalian tahu nggak sih ada video podcast viral tentang pendidikan inklusif? Oh itu, sempet kok tadi malam muncul di FYP HP aku. Iya sih, aku juga kemarin pas nonton YouTube, terus itu trending loh. Berarti kayaknya ada kesebar ya? Iya. Gimana kalau kita bahas sambil duduk di sana? Soalnya kan pendidikan inklusif itu penting banget gitu buat kita. Oke, boleh aja. Ayo. Jadi menurut kalian gimana tentang video viral tadi? Mungkin dari Anda gimana nih menurutmu? Menurut aku,
pemerintah atau kampus bisa lebih aktif lagi untuk memberikan pelatihan kepada guru dan calon guru untuk melakukan metode belajar yang adaptif. Mahasiswa pendidikan juga bisa kok mulai menyuarakan kurikulum yang inklusif atau metode yang sekiranya akademik atau juga bisa yang empati dan juga yang lain-lainnya. Menurutmu? Oh gitu ya, kalau menurutku sih salah satu masalah utama dalam penerapan pendidikan inklusif ini itu kayak kurangnya pelatihan dari guru, kurangnya pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan pemahaman dan kreativitas yang cukup untuk menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Solusinya mungkin pemerintah dan institusi pendidikan bisa menyediakan pelatihan yang rutin dan kurikulum untuk mendukung pendidikan inklusif ini. Selain itu juga kita juga bisa melibatkan keluarga dan masyarakat agar pendidikan inklusif ini bisa berjalan secara menyeluruh. Gitu sih kalau menurutku. Nah itu kan kalau dari kalian berdua. Kalau dari aku sendiri tuh, pendidikan inklusif itu sangat penting banget. Terutama karena setiap anak maupun anak berkebutuhan khusus itu harus diberi hak dan kesempatan yang sama. Nah, tapi sayangnya di negara kita itu banyak sekolah yang masih kurang. Yang pertama dari segi fasilitas, yang kedua tenaga pendidik seperti yang saya katakan, dan dari sisi penerimaan sosial. Jadi menurutku itu pendidikan inklusif itu bukan hanya sekedar kebijakan, tapi cerminan agar generasi kita itu unggul untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan mungkin harapan dari aku sendiri itu semoga pemerintah itu lebih banyak meningkatkan fasilitas kepada sekolah-sekolah dan tenaga pendidik yang berkualitas agar menciptakan generasi yang unggul dan generasi emas 2045.